Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat laka. Bahkan 2 kali Allah sebutkan kalimat lakanya itu kan. Alam nashrah laka sadraka. Untuk apa baginda Nabi berkecil-kecil sudah dibelek oleh Allah? Untuk menjadikan akhlak baginda Nabi tidak seperti anak-anak yang lain. Dan memang ini irhas kan, calon Nabi kan. Kalau calon Nabi harus beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kembali saya bisa dipertemukan, diberikan kesempatan kembali guna bisa bersilaturahmi kembali dengan jamaah Al-Ma'ruf. Jarang-jarang kita ketemu ya, paling bulanan. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih hari ini kita memasuki tanggal pertama di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada kelahiran Sayyidul Wujud, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi memang begitu besar ya. Bahkan di dalam ayat pun Allah menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, nanti aku akan berikan nikmat yang besar untuk engkau. Fatarda, sehingga engkau merasa puas dan senang. Dan memang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul itu dibuktikan oleh Allah itu bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunianya pun baginda Rasul itu diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa hebatnya. Bahkan bisa tergambar oleh kita salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi itu dalam surat Al-Insyirah. Coba kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Alam nashrah, kata Allah, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ini a-nya itu kalau dalam bahasa balaghah itu kan a istifham disebutnya. Kemudian setelah a-nya itu ada lam, disebut lam nafi. Ketika ada a istifham masuk ke dalam lam nafi itu bermakna takrir, artinya menetapkan. Seolah-olah Allah berkata itu qad syarahna, bukan alam nasrah lagi, qad syarahna, sungguh kami telah melapangkan kau, sadaraka, dadamu. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat laka. Bahkan 2 kali Allah sebutkan kalimat lakanya itu kan. Alam nashrah laka sadraka wa rafa'na laka dzikraka. Kalimat laka dipakai oleh. Padahal kalau secara kalimat bisa saja Allah itu menyebutkan kalimatnya seperti ini, alam nashrah sadraka gitu. Atau wa rafa'na dzikraka. Tidak pakai kalimat laka, bisa saja seperti itu. Tapi kenapa dipakaikan kalimat laka? Ini memberikan isyarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat laka ini sandaran untuk kekhususan baginda Nabi, maka kalimat laka itu menunjukkan bahwa sesungguhnya pangkat kenabian, pangkat kerisalahan dan apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi semuanya balik kepada baginda Nabi, tidak ada urusan balik dengan Allah. Jadi dipakaikan kalimat laka itu bukan untuk Allah, tapi memberikan isyarah bahwa kenabian, pangkat kerisalahan dan kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi itu untuk Nabi. Gak ada urusan dengan Allah gitu. Dan ini kan kehebatan yang luar biasa kan diberikan.
Makanya Allah berikan kalimatnya khusus, alam nashrah, sungguh kami telah melapangkan laka untuk engkau ya Muhammad, sadaraka, dada engkau. Kenapa Nabi itu disebutkan kalimat syarah itu? Syarah itu kalau dalam bahasa itu asalnya kan bastul lahmi. Kalau syarah itu, bastul lahmi itu kesenangan daging itu asalnya. Kalau bahasa kita. Tapi yang disebutkan adalah lazimnya. Lazimnya itu maksudnya itu melapangkan. Dilapangkan dada Nabi. Kenapa disebutkan kalimat syarah itu untuk dilapangkan baginda Nabi itu? Sebab begini, baginda Nabi itu ketika diberikan awal-awalan kenabian itu betul-betul rasa sempit hatinya itu. Beban berat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi itu membuat baginda Nabi itu ibaratnya kalau bahasa kita tuh stres gitu. Sehingga untuk beban Nabi ini, hatinya Nabi ini seolah-olah sempit gitu. Karena Nabi ini beban berat akan pangkat kenabian yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat, sementara umat pada waktu itu banyak yang musyrik. Kan ini beban berat bagi Nabi. Makanya persiapannya pun untuk Nabi itu dadanya dibelek 4 kali kan. Dibelah 4 kali Nabi itu. Pertama, waktu baginda Nabi masih kecil, umur 3 tahun atau 4 tahun, dibelek tuh. Waktu masih di pengurusan Halimatus Sa'diyah berarti. Dibelah dada Nabi. Kemudian dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, lalu dipenuhi dengan keimanan, ilmu, hilim dan sebagainya. Penuhi semua. Untuk apa baginda Nabi berkecil-kecil sudah dibelek oleh Allah? Untuk menjadikan akhlak baginda Nabi tidak seperti anak-anak yang lain. Dan memang ini irhas kan, calon Nabi kan. Kalau calon Nabi harus beda. Masa calon Nabi main game? Gak mungkin. Jangankan calon Nabi, calon wali aja sudah beda dari kecil tuh. Beda itu. Dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir aja kan, Syekh Abdul Qadir ini sebagai wali, tapi dari kecilnya sudah beda. Bahkan kalau datang bulan Ramadan itu, Syekh Abdul Qadir itu dari mulai waktu subuh tidak mau bernetek itu ke ibunya tuh, sampai datang maghrib. Sebulanan tuh begitu. Siangnya itu nggak mau netek, malam aja nanti begitu maghrib datang netek baru. Berarti kan puasa tuh dari kecil. Itu calon wali, apalagi di calon Nabi. Dibersihkan oleh Allah waktu itu. Lalu yang kedua, dibelek lagi pada umur yang ke-10. Umur 10 tahun Nabi. Dibelah, dibersihkan lagi. Untuk apa tujuannya? Tidak lain ketika Nabi menjelang baligh, Nabi ketika mencapai hukum baligh, maka Nabi memberikan Allah Subhanahu wa taala untuk akhlak yang lebih mulia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ajmalil akhlak. Akhlaknya supaya lebih tinggi, supaya makin elok, makin indah di Nabi. Maka diluruskan lagi. Yang ketiga, ketika diangkat jadi kenabian, dibelah lagi itu Nabi. Karena memang Nabi akan memikul Quran kan, memikul ilmu, memikul segala-galanya. Allah harus kuatkan tuh. Dikuatkan hati Nabi. Lalu yang keempat, ketika Nabi mau Mi'raj, mau menjelang Mi'raj, dibelek dulu lagi Nabi itu. Untuk apa? Karena persiapan Nabi akan menghadapi alam malakut, alam yang belum pernah Nabi gapai, alam yang belum pernah kami lihat. Maka harus dipersiapkan sedini mungkin, dibelek oleh Allah, dibersihkan. Dan itu menunjukkan bahwa syarahna laka sadraka itu sudah 4 kali diberikan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan kemuliaan bagi Nabi. Tidak ada manusia selain Nabi yang dibelek seperti itu.
Makanya laka sodoroka dikhususkan oleh Allah kalimat laka karena memberikan kemanfaatan balik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dihilangkan oleh Allah wizraka, beban berat Nabi, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung Nabi. Dhahra itu kan punggung asalnya, tapi dalam bahasa itu di lazimnya yang kita ambil itu seperti orang yang ketika memikul. Kalau orang memikul itu kan biasanya punggung yang beratnya. Sama halnya dengan Nabi. Beban berat yang dialami oleh Nabi itu adalah beban pertama adalah beban umat. Ketika diberikan oleh Allah pangkat kenabian dan kerasulan, itu baginda Nabi betul-betul beban umat itu luar biasa beratnya. Karena kan pada waktu itu beda dengan sekarang. Saya menyampaikan risalah kan semua sudah mukmin ini, semua sudah iman, alhamdulillah, enak-enak aja gitu. Lo kalau Nabi dulu, jangankan yang keras-keras gitu nyampaikannya, yang lembek-lembeknya aja mereka nggak terima. Jangankan yang nggak menyenangkan, yang menyenangkan saja mereka nggak terima. Ini kan beban berat bagi Nabi. Sehingga karena beban berat ini, alladzi anqadha dhahrak, Allah hilangkan beban itu, sehingga hati Nabi tidak terpaut dengan itu lagi. Bahkan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu azizun alaihi ma anittum, sampai berat betul itu untuk Nabi itu ma anittum. Apa-apa yang menjadikan beban kita itu buat Nabi itu luar biasa. Dan Allah hilangkan semua. Sayangnya Allah dengan Nabi, nikmatnya Allah diberikan kepada baginda Nabi, sehingga beban itu pun tidak dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala beban yang berat. Yang penting kata Allah, sampaiin aja. Soal iman atau tidak mereka enggak usah kamu gubris. Yang penting sampaikan aja. Karena itu jadi luar biasa tuh. Enak lah kan. Asalnya enggak begitu Nabi itu. Yang kedua, asqalun nubuwwati wat tabligh, yang menjadikan beban baginda Nabi itu adalah beban berat pangkat kenabian dan tabligh, menyampaikan pangkat kenabian itu. Lo orang sudah kebiasaan kadung menghadapi patung-patung kan, sudah kebiasaan hidupnya ugal-ugalan, sementara datang Nabi diatur-atur. Kan ini beban berat ini. Mau bagaimana itu Nabi enggak berat untuk Nabi, sedangkan pada waktu itu semua hidupnya ugal-ugalan, tidak bisa dibereskan gitu. Sementara sekarang Nabi disuruh menyampaikan tabligh kenabian dan kerisalahan. Ini beban berat bagi Nabi. Lalu pada akhirnya Allah pun berikan kesempatan untuk Nabi. Pokoknya sampaikan aja dah. Kada usah mikir-mikir apa-apa kata Allah. Tenang saja. Bahkan Allah berikan jaminan kepada baginda Nabi, kalaupun ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami ampuni sudah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi, gitu kan begitu. Allah ampuni apa yang sudah terjadi untuk engkau. Bahkan Allah berikan pemaafan untuk baginda Nabi itu sebelum terjadi salah, Allah sudah maafin. Tapi kan enggak mungkin salah. Jadi saking memberikan keluasannya untuk baginda Nabi, sampai Allah berikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi adalah wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan penyebutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam rangkaian kalimat itu pun juga sama, pakai kalimat laka. Kembali sama tujuannya, bahwa pangkat kenabian itu ditinggikan penyebutan baginda Nabi itu tidak ada balik dengan Allah, semuanya itu pun juga untuk Nabi, khusus untuk engkau kata Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, penyebutan Nabi ditinggikan oleh Allah. Coba di mana penyebutan Nabi ditinggikannya? Bahkan bukan hanya Nabi setelah ada, sebelum ada pun penyebutan Nabi sudah diadakan.
Bukankah penyebutan Nabi setiap kitab yang diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad selalu disebut? Bahkan setiap Nabi yang datang diberikan perjanjian antara Nabi-nya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya bahwasanya akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Bahkan nabinya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan bisyarah. Ini kan kepangkatan untuk nabi ini. Belum datang nabinya tapi namanya sudah disebut-sebut. Itulah wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan penyebutan nabi. Bahkan Nabi Isa sendiri salah satu nabi yang diberikan oleh Allah dari nabi Bani Israel yang terakhir. Nabi yang terakhir dari Bani Israel sekaligus tidak ada lagi nabi setelah Nabi Isa. Makanya zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad kan zaman fatrah disebutnya, tidak ada kenabian dan kerisalahan lagi. Apa yang terlontar dari Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullah ilaikum inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ini kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah. Tidak pernah menyebutkan Nabi Isa itu inni ibnullah, aku anak Allah. Inni Rasulullah, kata Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan dengan apa yang ada di tangan kalian daripada kitab Taurat. Karena waktu itu sudah turun Taurat, Zabur sudah turun kan, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa sudah turun. Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil. Dan Nabi Isa membenarkan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Bahkan kata Nabi Isa, wa mubasyiran birasulin ya'ti, aku akan berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang utusan, ya'ti mim ba'di, akan datang setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Ini kan kata-kata Nabi Isa alaihissalam di akhirnya. Berarti inilah yang disebutkan wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikan penyebutan Nabi. Bahkan sampai para nabi pun belum datang Nabi Muhammadnya, semua harus menyebut Nabi Muhammad. Kan ini wa rafa'na laka dzikrak itu. Bahkan di dalam tafsir Sawi itu menyebutkan Nabi Adam sendiri aja ketika mau merangkul Siti Hawa awal-awalan penciptaan ditahan oleh malaikat. Mah ya Adam, tidak boleh engkau hatta mahroka, hatta tu dia mahroka, sampai bayar dulu mas kawinnya. Kata Nabi Adam, mahroka, apa mas kawinnya? Kata malaikat, sallu ala Nabi Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, sampai Nabi Adam sendiri aja sudah disebutkan. Loh, kenapa mas kawinnya sampai bersalawat kepada baginda Nabi? Padahal mas kawin kan harusnya hakikatnya balik kepada istri. Ini sebetulnya bukan hakikatnya yang diambil, tapi ini yang dimaksudkan adalah pengenalan kejujuran atau pengenalan pangkat kerasulan baginda Nabi di awal kepanggilan Nabi Adam alaihissalam, bahwa qadrat derajat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi jauh lebih tinggi dari Nabi Adam. Maka diberikan itu pertama kali. Wa rafa'na laka dzikrak tuh. Belum datang nabinya, tapi nama Nabi Muhammad sudah ditinggi-tinggi. Apalagi sudah datang ya. Kalau sudah datang betul-betul kita nyebut-nyebut Nabi Muhammad itu. Bahkan ada lagi penyebutan Nabi Muhammad, setiap hukum syariat yang kita jalankan semuanya kan harus nyebut Nabi Muhammad. Salat, ini perintahan siapa salat? Kan Allah. Tapi ketika menjalankan ibadah solat, bukankah harus ada Nabi Muhammad di situ? Bahkan sampai jadikan rukun itu, baca salawat kan?
Ada orang yang misalkan ketika dia itu melaksanakan sholat, bacaannya bagus, fasih, luar biasa, tapi begitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadarnya dilewat, langsung aja Allahumma sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tidak mau menyebutkan nama Nabi Muhammad, enggak jadi sholatnya, enggak sah. Ada orang masuk Islam, mau mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, suruh syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak mau menyebut Nabi Muhammad, enggak jadi. Kan itu. Kenapa sampai digitukan? Karena warafa'na laka dzikrak. Allah tidak suka nabinya ditinggalkan. Dalam syahadat dibawa, dalam khutbah dibawa, khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Arafah, mau jumroh Aqabah, mau tawaf, semua andi nama Nabi Muhammad dibawa. Bahkan kalau seandainya ada orang yang adzan Nabi Muhammad tidak disebutkan, banyak yang protes tuh. Begitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung aja hayya 'alas shalah, teriak tuh di luar tuh. Nabi Muhammadnya mana? Kenapa orang itu refleks itu mendengar asyhadu anna Muhammadar tidak dibaca? Karena Allah enggak suka nabinya ditinggalkan. Ada orang khutbah, bagus khutbahnya, cuman salawat tidak dibaca, enggak jadi. Kan pernah kejadian kalau orang khutbah tidak menyebut Nabi Muhammad, kan ribut se-Indonesiaan. Sebetulnya syariatnya bukan bangsa Indonesia yang meributkan, tapi hakikatnya Allah enggak suka nabinya ditinggalkan. Karena Nabi Muhammad sudah diberikan jaminan warafa'na laka dzikrak, ditinggikan penyebutannya. Allah enggak suka nabinya ditinggalkan begitu saja gitu. Bahkan sampai-sampai dikatakan begini, walau anna rajulan, jika ada seseorang itu abadallah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqa bil jannati wan nar, dia membenarkan adanya surga, membenarkan adanya neraka, membenarkan semua yang gaib-gaib dia benarkan, dia mengakui semuanya itu ada, wa ala kulli syai'in, dan segala sesuatunya dia benarkan. Tapi dalam hati, dalam pendiriannya, walam yashhad anna Muhammadan Rasulullah, tidak menyaksikan atau tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan yang tafi bisyai'in, maka itu semua tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat seseorang pengakuannya. Dia mau mengakui kebesaran Allah, mengakui kiamat, mengakui adanya siksa kubur dan semua yang gaib dia akui, tapi tidak mau mengakui dengan kebesaran Nabi Muhammad, tidak mau mengakui Nabi Muhammad adalah sebagai nabinya. Lam yang tafi bisyai'in, tidak ada manfaat semuanya. Bahkan wa kana kafiran, orang macam seperti ini kafir. Mau mengakui akan keberadaan yang gaib, tapi tidak mau mengakui Nabi Muhammad, enggak jadi. Warafa'na laka dzikrak, begitu. Wa kana kafiran, bahkan dihukumi kafir ini orang. Tidak mau mengakui kebesaran Nabi Muhammad. Gitu. Makanya warafa'na laka dzikrak itu ini memberikan penunjukan kepada kita bahwa banyak-banyaklah kita ini mengucapkan nama Nabi Muhammad, bersolawat banyak-banyak gitu. Salawatnya yang mana? Yang mana aja yang kita bisa. Mau yang seperti dalam sholat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kali-kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pakai sayyidina monggo, enggak usah, enggak masalah. Asal jangan ribut aja. Yang ribut itu biasanya yang enggak baca sholawat. Mau sholawat nariyah yang dibaca, sholawat munjiyah, sholawat istighosah, salawat badar, berjanji atau dalailul khairat, monggo silahkan. Yang penting di dalamnya ada madah, memuji-muji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah sendiri sudah meninggikan derajat penyebutan baginda Nabi, maka seyogyanya bagi kita sebagai umatnya pun jangan ketinggalan menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukuplah. Sudah datang waktunya. Oh, bentar lagi. Kemudian kita bereskan ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'a, kalau disebutkan kalimat ma'a dalam bahasa Arab itu artinya kan beserta. Tapi maksudnya itu sebenarnya ma'a bimana ba'du, artinya setelah. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya setelah kesukaran, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesukaran ada kemudahan. Ketika ayat ini turun, baginda Nabi menyebutkan, kata Nabi, wa absyiru qad ja'akumul yusra, bergembiralah kalian, sungguh telah datang kepada kalian kegembiraan, kata Nabi. Telah datang kepada kalian kemudahan. Kenapa? La yaghliba usrun yusraini, karena tidak akan mengalahkan satu kesukaran dengan dua kemudahan. Loh, di mana dua kemudahannya? Sebetulnya begini. Kalimat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu dua kali kan disebut. Ini bukan taukid atau dalam bahasa penguatan, bukan. Tapi sebetulnya harus dilihat dari segi ini. Pertama, kita lihat dalam konteks bahasanya, fa inna ma'al ada alif lam, inna ma'al pun ada alif lam. Kata ulama nahwu menyebutkan ma'al yang pertama itu ma'al alif lam lil jinsi, sementara ma'al inna ma'al yang kedua itu alif lam lil ahdi. Berarti kan sudah beda tuh tujuannya, alif lam lil jinsi dengan al ahdi itu beda. Lalu yang kedua, kalimat ma'al usri yusra itu kalimatnya dalam bahasa disebutnya ilmu nahwu, itu disebut kalimat ma'rifat dengan nakirah. Inna ma'al yang pakai alif lam itu ma'rifat, sementara yusra-nya tidak yang pakai ma'rifat, itu disebutnya nakirah. Nah, di dalam dialek bahasa Arab, kalau ada isim ma'rifat disebut dua kali, berarti pemaknaannya yang pertama dengan yang kedua sama saja. Itu sama saja. Berarti inna ma'al yang dinamain itu ma'al itu adalah kesukaran. Berarti yang pertama dengan yang kedua sama saja. Berarti cuma satu kan? Sementara yusra ini adalah kalimat nakirah, masih umum. Ketika dalam bahasa Arab kalimat nakirah diulang dua kali, berarti pemaknaannya ma'al yusra yang pertama beda dengan yusra yang kedua. Berarti yusra yang pertama itu kemudahan, yusra yang kedua pun juga kemudahan, tapi beda. Berarti yusra yang diartikan kemudahan ada dua, sementara ma'al usra, usra-nya berarti cuma satu. Itu artinya 1:2. Makanya kenapa disebutkan kata baginda Nabi absyiru qad ja'akumul yusra, karena Nabi sudah menyebutkan ini berdasarkan kata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kesukaran itu cuma satu, sementara kemudahan dua. Gak mungkin dong dua kalah dengan satu. Makanya pantas kata Nabi absyiru qad ja'akumul yusra, bergembiralah kalian karena sudah tumbuh, sudah datang kepada kalian kemudahan. Yang mana kata Nabi la yaghliba usrun yusraini, tidak mungkin kesukaran satu bisa mengalahkan dua kemudahan. Makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam hidup itu jangan liatin susahnya, karena sebetulnya di dalam kesusahan itu pasti ada kemudahannya. Bahkan banyak mudahnya hidup itu daripada susah. Sekarang kita susah, jangan dilihatin sekarang, besok lusa siapa tahu kita ini hidup jadi senang, kan gitu. Makanya kata ulama falaitai asu idza asarta yauman,
Bila mana engkau diberikan kesukaran satu hari, jangan putus asa, kata Allah. Karena faqad aisar tapi dahri tawilan, karena engkau telah diberikan keluasan itu dalam waktu yang lawas. Kita diberikan fakir, paling berapa lama disebutkan kafir? Tapi kalau seandainya sudah diberikan kaya, wah, lawas tuh. Kita diberikan sehat, berapa lama tuh? Lawas. Begitu dikasih corona cuma 2 tahun, stres. Padahal sudah berapa lama kita nih nggak ada itu. Stres 2 tahun tuh. Wow, segala-galanya apa nyalahin corona, segala-galanya gitu. Sampai hidup ada yang bunuh diri segala gara-gara corona itu. Padahal kita ini kalau diukur secara apa yang diberikan oleh Allah, berapa lama kita ini hidup bebas dari corona. Sekarang perhitungkan, hidup bebas dari corona itu berapa lama, dengan coronanya berapa lama. Tapi kita ini kadang-kadang mikirnya coronanya, nggak dipikir sebelum corona gitu. Coba sekarang alhamdulillah corona sudah melandai gitu kan, mudah-mudahan aja hilang semua lah gitu. Setelah ini berapa lama kan, mudah-mudahan aja sampai anak cucu kita nggak ada yang ngalami lagi begitu gitu kan. Tapi itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu kesukaran itu jangan dilihatin sukarnya sekarang, tapi lihatlah nanti setelahnya. Karena enggak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan 2 kemudahan gitu. Itulah pemaknaan inna ma'al usri yusra. Makanya kata Nabi, kata Allah, fa idza faragta, bila mana engkau telah beres mengerjakan sesuatu, fansab, kerjain lagi yang lain. Artinya jangan kita ini sudah merasa puas dengan apa yang ada. Ketika kita sudah selesai sholat subuh, kerjain lagi ngaji, taklim, zikir, sholat duha. Ketika beres sholat isya, siapkan lagi nanti sholat malam. Itu adalah fansab. Bahkan terakhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada baginda Nabi, fa idza wa ila rabbika farghab, dan terhadap Tuhanmu farghab, teruslah berharap. Artinya jangan memutuskan segala pengharapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua apa yang kita lakukan ujung-ujungnya itu bitakdirillah. Makanya lakukan segala apa yang telah ada, lakukan semua hukum yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, pada akhirnya kita pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada surat yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan dalam kehidupan kita hidup yang senantiasa menjadikan kita dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hidup kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khudmas safa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqal amadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.